Halo, selamat pagi menjelang siang ya. Jadi pada kesempatan pagi ini kita lagi pengadaan kohe ayam. Yang mana kita langsung di kandang ya, di kandang ayam petelur ya. Jadi yang kita pakai ini jenis kotoran ayam petelur ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti ini akan kita taruh ya, satu karung ini kita ikat ya. Lagi muat kohe kohe ayam ya. Nah, jadi pagi ini kita lagi di kandang ayam, lagi nyiapkan untuk pupuk organik ya, alpukat kita. Nah, jadi ini kita lagi muat kohe ya. Nah, ini kita pesan nanti untuk kita tabur ya, atau kita letakkan di bawah pohon alpukat ya. Nah, jadi ini kita pagi ini di kandang ya. Nah, ini di kandang ini. Nah, ini ya jenis kotoran ayam yang kita pakai. Nah, ini ayamnya ada di atas ya. Nah, ini kotorannya. Jadi kotorannya ini ditaruhlah di lantai ini dulu, dikeringkan, barulah dimuat di karung. Nanti baru kita olah kembali ya, setelah di kebun ya. Nah, ini lagi muat. Nah, ini ayamnya ya. Jadi dia ini memproduksi telur, di samping telur juga memproduksi kohe TA ya. Kalau di sini nyebutnya TA ya, bahasanya kalau untuk daerah kita TA, tapi yang jelas ini kohe ayam ya. Kohe ayam petelur. Ini ayam petelurnya, ada telurnya juga itu ya. Di samping itu juga yang utamanya adalah telur. Terus yang kedua juga kohenya ini satu karung ini 20 ribuan ya, 22 ribu kalau kita daerah sini ya, untuk satu saknya. Nah, kita udah sampai ya di kebun alpukat farm. Nah, yang mana nanti ini alpukat ini kita jatahi ya, satu-satu karung ya, untuk kotoran ayam ya, ayam petelur. Jadi nanti ini kita nanti kita masing-masing alpukat kita jatahi satu ya. Oke, seperti itu dulu. Nah, nanti ini kita turunkan di setiap ya, di setiap satu pohon ya, satu karung. Tentu kita letakkan ya, kita melihat. Jadi kita letakkan seperti ini saja. Nah, nanti waktu ada hujan dia kan tentu rembesan airnya itu nanti yang menyebar ke dalam tanah. Nah, nanti tentu perakaran alpukat akan menyerapnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu kita tanam, karena kita juga kalau kita kubur kita tanam, kita meragukan ini belum matang, belum baik fermentasinya ya, masih mentah ya. Jadi cara meletakkannya ya, teman-teman ya, kita lihat di mana yang ada ketinggian ya. Nah, sepertinya kan ketinggian itu di sini. Nah, jadi kita letakkan ya daerah sinilah ya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi nanti airnya akan menyebar ke daerah yang rendah. Nah, ini seperti ini ya. Nanti akan kita sebar ya di setiap dimana baju daun ya. Nah, karena ketinggiannya di sini ya, jadi di sini kita sebar. Jadi tidak begitu jauh kita dari kandang ya, kandang peternakan ayam sampai di kebun kita ya, kurang lebih sekitar 10 kilo lah ya, 10 kilo kalau kita pakai kendaraan ya, bisa kita tempuh kurang lebih santai-santai ya 15 atau 20 menit untuk mendapatkan TA dari kandang ke kebun. Karena kalau untuk urusan kohe, kalau untuk di Singkawang itu ya tidak kesulitan, tidak sulit ya, harga ya terjangkau lah kan. Kadang kalau kita langsung pesan ya sampai ke lahan bisa sampai 28 atau 30. Tapi kalau kita ambil langsung, paling kita ongkos muat buruh ya, ongkos muat buruh itu 2000. Nah, jadi harga bisa 20 satu kan. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Ini ya, udah kita turunkan. Nanti kita distribusikan, kita antar pakai argo ya ke titik-titik pohon alpukat. Nanti kita seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kita kondisikan di daerah di sekitar tajuk pohon yang ada ketinggian, sehingga nanti begitu ada hujan airnya bisa nyebar di sekitar perakaran. Ini ada persiapan 50, mungkin sore atau besok kita untuk persiapan ya, jadi kita siapkan 100 karung. Oke ya teman-teman ya, nanti sampai ketemu waktu pendistribusian ya, waktu pemakaian, cara penggunaan kohe ayam petelur. Ini kohe ayam petelur ya. Yang mana kita tahu kohe ayam petelur ini ada mengandung unsur yang diperlukan ya. Tanaman itu ada 3 di situ ya, NPK-nya, dan ada juga yang mikronya. Mikronya seperti kalsium, magnesium, tapi tidak begitu banyak ya. Yang setahu kita, sesuai yang kita dapat literatur ya, kalau untuk kohe ayam itu, ini kohe ayam petelur ya. Mungkin pada kesempatan ini juga saya akan berbagi data ya, yang setahu kita dapat literatur ya. Ini hanya sebatas kurang lebih ya. Kalau untuk kohe ayam petelur itu, karena kita memahami ayam petelur itu makanannya dari pelet ya, dari pelet. Artinya kita tahu pelet itu ada tepung ikan ya, ada vitamin-vitamin. Sehingga kalau untuk kandungan nitrogennya, kalau kohe ayam itu kurang lebih 1% ya. Kalau untuk kandungan fosfatnya, fosfat ya, artinya 1,5 ya. Terus kaliumnya, ini kaliumnya lumayan tinggi ya, dari beberapa data yang kita dapat, yang termasuk tinggi kandungan kaliumnya itu kohe ayam petelur ya, dibanding kohe
kelinci, ya, kambing, dan sapi. Kalau untuk ayam petelur, kandungan kaliumnya sampai 2% ya. Ada unsur-unsur kecil di sini ya. Itu tadi unsur makro ya, nitrogen, fosfat dan kalium. Kalau nitrogennya kurang lebih 1%, fosfatnya 1,5, kaliumnya 2. Nah, ini kandungan unsur mikro, tapi sangat dibutuhkan juga oleh tanaman ya, khususnya ya alpukat dan yang lainnya itu. Kalsiumnya ada 2%, magnesium ada 0,8 atau 1%. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mendistribusikan pengantarannya pakai argo di titik-titik pohon alpukat ya. Jadi nanti langsung kita praktekkan ya. Nah, jadi langsung kita praktekkan nanti, kita mencari daerah yang ada ketinggian. Nah, di situ nanti kita letakkan sehingga nanti rembesan kalau ada hujan ya, airnya langsung bisa mengalir ke bawah. Nah, jadi sehingga nanti memudahkan untuk akar ya, di sekitar pohon ya, di sekitar pohon untuk penyerapan. Oke, kita langsung pengantaran ya, pendistribusiannya. Halo, nah sini, ayo bantu ya. Nah, jadi kita sampai ke titik ya. Coba kamera. Karena ketinggiannya untuk pohon ini ya, ketinggiannya di daerah sini. Nah, jadi nanti untuk kohe ayam petelur ini kita letakkan di sini. Nah, coba bantu, ayo. Tarik gerobak. Jadi kita programkan ya, satu pohon, terus usahakan karena perkiraan akar itu kan kurang lebih di tajuk daun ini. Jadi kohe ayam ini ya kita letakkan saja di tajuk, dimana tajuk daun ya. Seperti itu. Nah, nanti kira 1 bulan ini boleh. Nanti kita geser lagi ya di sini. Nah, seperti itu. Sebenarnya baiknya itu kalau kita ada tenaga, ini kita bagi 2. Ya, kita letakkan lagi di samping kanan. Artinya kan perlu pekerjaan lagi. Bagi 2, perlu isi di dalam karung lagi. Kenapa tidak dikubur? Nah, mungkin ada juga teman-teman yang bertanya ya. Karena ini kita juga bisa memastikan ya waktu pengemasan dari kandang ayam ke lantai pengeringan itu. Tentu kita juga meragukan ya kematangan TA ini. Artinya ya kita tahu bahwa di sana tidak ada fermentasi. Tentu kita pemakaiannya seperti ini. Kalaulah kita tanam, kita meragukan nanti ya akan banyak membiakkan ya, menimbulkan bakteri.
Nah, jadi perkembangan bakteri tidak bagus ya. Tapi kalau kita letakkan seperti ini, nah, untuk peluang bakteri itu karena TA-nya tidak kita tanam, nah, jadi tidak akan terjadi pengembang biakan bakteri. Nah, itu ya kenapa pupuk anorganik, pupuk kimia ya kita tanam. Nah, jadi beda, pupuk kimia kita tanam karena tadi itu kalau ada panas yang berkepanjangan pupuknya tidak menguap, kalau ada hujan juga rembesan pupuknya juga tidak menyebar kemana, ke arah yang tidak jelas. Nah, jadi sehingga kita sebaiknya pupuk kimia, pupuk anorganik perlu kita kendalikan, kita tanam seperti yang pernah kita peragakan ya di YouTube Alpocate Farm. Oh, nanti ini kita kasih lubang ya, biar nanti kalau waktu hujan lebih gampang ditembus oleh curah hujan, sehingga penyebaran apa namanya ya, penyebaran secara itu kandungan unsur hara yang ada di TA ini lebih cepat karena dibantu oleh proses air hujan. Nah, sehingga penyebaran unsur haranya lebih cepat menyebar ke daerah perakaran. Oke, itu ini ya. Jadi setelah kita letakkan di tajuk daun ya, kurang lebih ya, kita lubangi lah ya seperlunya ya, 3 atau 4 lubang ya. Nah, seperti ini. Jadi ini begitu datang hujan ya, nanti air hujan kan bisa merembes di udah kita bikin lubang ini, sehingga ya unsur hara ya, unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu unsur makro ada 3 ya, ada nitrogennya ya, ada fosfat dan ada kaliumnya. Nah, jadi nanti diencerkan oleh air hujan, nanti air hujan akan merembes ya alirannya ke daerah perakaran. Seperti itu ya cara kita ya, cara kita pemakaian kohe. Nah, jadi tidak kita tanam ya, kita letakkan seperti ini saja untuk mengurangi ya penyebaran ya, penyebaran bakteri. Karena kalau kita tanam, udah saya ulangi lagi ya, kalau kita tanam bakterinya lebih besar kemungkinan dia aktif karena TA-nya belum begitu matang fermentasinya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini kalau kita lihat ketinggiannya ya, di sini ya, kita letakkan TA-nya di sini saja. Setelah kita letakkan ya, tetap mesti kita kasih lubang ya.
Oh, jadi kalaulah kita udah masuk pupuk organik seperti ini, apakah kita harus masih menerapkan atau masih menggunakan pupuk anorganik? Ya, tentu masih. Kita kan tadi kan saya udah menjelaskan kandungan unsur-unsur makro yang ada di pupuk organik ini sifatnya tidak begitu banyak ya. Kandungan nitrogennya kurang lebih 1,5%, fosfatnya 1%, kaliumnya yang lebih tinggi ya 2. Ada unsur-unsur kecil ya, kalsium, magnesium, besi dan lain-lain itu juga diperlukan oleh semua tanaman ya, semua tumbuhan, tapi tidak sebesar unsur NPK lainnya. Jadi cara saya tetap kita mesti mendatangkan NPK ya, mendatangkan unsur makro itu dari anorganik ya, bisa dari NPK 16 16 16 atau NPK 15 10 12 yang terkandung di Posca ya. Ingat 15 nitrogen, 10 fosfatnya, 12 ya. Nah, ini ada 12 kandungan kalsiumnya. Kalau 16 16 itu ya 16 nitrogen, 16 fosfat dan 16 kaliumnya. Itu ada di yang warna biru ya, mutiara, maaf menyebut nama merek. Oke, lanjut. Tetap kita perlakukan ya, perlakukan karena tanaman udah memasuki 3 tahun kurang lebih ya, 3 tahun artinya fase bunga berbuah ya, fase berproduksi ya. Jadi tetap kita perlakukan. Cara pemupukan ya seperti itu. Tentu kita juga perlu organik. Nah, ini kalau satu organik ya, yang seperti barusan saya sampaikan tadi, untuk membantu tujuan pemupukan ini untuk tetap mempertahankan ya unsur hara ya, untuk menambah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman ini, sehingga kita berharap buah-buah yang ada ini bakal buah ini ya. Nah, ini ya, coba bakal buah yang ada ini kita berharap bisa bertahan sampai bisa dipanen tua ya, seperti ini ya. Jadi di setiap pohon ini kita distribusikan ya, satu karung PA ya, pakai ayam ya, satu karung ya. Nah, jadi pada rata ada bakal buah ya. Tentu ini bakal buah ini masih sangat rawan juga ya. Masih sangat rawan, masih kita berharap bisa bertahan sampai bisa petik tua. Jadi ya, saya mau jelaskan ya. Jadi alpukat itu walaupun dia ada bakal buah, nah ini bakal buah yang kurang lebih 10 hari lagi bisa kita petik. Tapi ini coba kamera ya, kamera coba. Ini ada beberapa bunga ya. Nah, tentu bunga ini sehingga dia bagus bisa menjadi bakal buah sampai buah bisa dipanen tua. Tentu kita harus meyakini
di sekitar tajuk daun ini akan tidak kekurangan ya unsur hara yang diperlukan oleh tanaman alpukat ya, khususnya, atau tanaman yang lagi kita prioritaskan ya, lagi kita coba budidayakan. Nah, jadi ini ada beberapa bunga, ada bakal buah yang sedang, ada bakal buah yang, nah ini bakal buah yang sedang ya. Coba kamera. Nah ini proses buah ini udah ada kurang lebih 2,5 bulan atau 3 bulan, artinya masih perlu waktu 3 bulan ini bisa panen. Artinya ini Juni, Agustus pertengahan atau September ini. Terus bakal bunga tadi udah jelas ya. Seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Tentu kita tetap memperhatikan ya, memperhatikan, apalagi dia udah masuk masa fase generatif, artinya sangat banyak memerlukan unsur hara ya, baik makro NPK ya dan mikro. Nah, mikro ini ada di situ kalsium, magnesium, besi, boron ya, dan lain-lain. Nah itu tentu kita harus meyakini sehingga produktivitasnya ya, kita berharap bisa meningkat. Yang penting kita berusaha dulu ya, berusaha untuk mencukupi keperluan unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman yang kita budidayakan itu. Oke dulu mungkin ya. Tetap semangat, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari Alpocate Farm. Salam dari Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.